ini hanya sekadar refleksi pribadi saya saja. Pertanyaannya tidak lain adalah, apakah di zaman sekarang itu masih ada orang-orang yang bersikap seperti itu? Karena dalam beberapa hari ini saya merasa terkagum-kagum dan rasanya peristiwa itu sangat melekat di dalam pikiran dan ingatan saya. Mungkin mereka yang setiap hari ngobrol bersama dengan saya akan paham peristiwa apa. Peristiwanya tidak lain adalah peristiwa antara Daud dan Saul, terutama di dalam kitab kedua Samuel. Nah, kira-kira nih, ada yang tahu tidak? Ada yang paham tidak? Ada yang mengerti tidak? Karena kan katanya orang-orang Katolik itu soal kitab suci di luar kepala semua. Mengapa Pak Andi? Di luar kepala semua, gitu ya. Jadi memang itulah ciri khas orang Katolik soal kitab suci adalah di luar kepala, alias gak ada yang nyangkut di gitu ya. Ya, peristiwanya memang sangat sederhana, tetapi menjadi sangat luar biasa karena sikap yang dipilih oleh Daud itu mengenai Saul. Coba, ada yang masih ingat nggak kisahnya seperti apa? Kenapa Pak Darmawan? Ya? Waktu di gua ngapain? Bakar jengkol bareng, atau makan durian bareng supaya gak bawa restoran gitu loh ya. Peristiwa di gua seperti apa tuh? Saul membuang kotoran, berarti bener dia makan jengkol. Ada yang paham lagi? Kisahnya benar-benar membuat saya sampai hari ini tuh. Akhirnya sebenarnya saya katakan tadi, di zaman sekarang itu masih ada juga ya orang yang bersikap seperti itu. Daud, nah itu dia. Peristiwa yang saya maksud tidak lain adalah bahwa sebenarnya Daud mempunyai kesempatan untuk mencelakai atau membunuh Saul. Sebenarnya dalam kehidupan kita selalu ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Selalu ada waktu untuk berbuat tidak baik. Tetapi ternyata dari kisah Daud dan Saul itu saya mendapatkan satu pemahaman bahwa kesempatan, waktu yang selalu ada untuk berbuat baik itu jangan dipergunakan untuk memotori tangan kita, memotori pikiran kita, untuk memotori hati kita, untuk memotori hidup kita dengan hal-hal yang tidak baik. Saul itu kan memang merasa cemburu terhadap Daud karena Daud itu justru setelah dia mengalahkan Goliat kan sangat dielukan, dielukan oleh bangsa. Sehingga Saul punya niat untuk mencelakai Daud itu, dan kesempatan yang diperoleh oleh Daud ternyata tidak dimanfaatkan karena dia mempunyai permenungan tersendiri bahwa Saul itu adalah pribadi yang diurapi oleh Allah. Dari situ, kalau kita menarik pada bacaan-bacaan hari Minggu biasa ketiga ini,
kita bisa mengatakan sesuatu yang menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Segala kebaikan itu, segala kebenaran itu tidak boleh berhenti hanya pada saat kurun waktu tertentu, masa tertentu, pada pribadi tertentu, pada kelompok tertentu. Tetapi segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar yang datang dari Allah itu semestinya harus terus-menerus berlangsung sepanjang kehidupan kita masih ada. Sepanjang kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka sepanjang itu pula segala kebaikan, segala kebenaran yang berdasarkan dari Allah itu harus terus-menerus ditumbuh kembangkan. Sehingga sikap yang baik, sikap yang benar itu menjadi ciri khas kehidupan manusia. Maka kalau segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar menjadi ciri khas dalam kehidupan manusia, tidak akan ada sesuatu pun yang mustahil, karena setiap orang akan bisa mengalami, akan bisa melihat, akan bisa merasakan kerahiman Allah, kebaikan hati Allah itu pun akan selalu dilimpahkan kepada kita. Dan tentu saja kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah itu bukan serta-merta turun atau jatuh dari rahmat kita. Bukan yang satu kebetulan. Tetapi di sana ternyata membutuhkan pribadi-pribadi yang mau terbuka terhadap sapaan Allah. Pribadi-pribadi yang mau digerakkan oleh Roh Allah itu. Dan Allah tidak mencari orang yang super dan hebat. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang paham dengan segala sesuatu. Allah hanya membutuhkan orang yang terbuka, yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah, membiarkan dirinya digerakkan oleh Roh Allah itu. Hanya itu yang dibutuhkan. Kalau tadi kita bisa melihat panggilan kedua dari Nabi Yunus itu, kita tahu bagaimana ketika Allah mengutus Yunus itu kan melarikan diri. Padahal sudah dengan sangat jelas sekali Allah mengatakan, pertobatkanlah Niniwe, wartakanlah kota Niniwe itu supaya mereka berbalik kembali kepada Allah. Tetapi karena hatinya tidak terbuka, tetapi hatinya tidak mau digerakkan oleh Roh Allah, maka dia melarikan diri. Meskipun akhirnya dengan belas kasih Allah membawanya kembali sehingga menyampaikan kabar sukacita dengan pertobatan itu, maka Niniwe pun akhirnya diselamatkan. Itulah sebab kalau tadi saya mengatakan segala kebaikan, segala kebenaran yang datang dari Allah tidak boleh berhenti pada kurun waktu tertentu, pada masa tertentu, bukan hanya berhenti pada orang tertentu, bukan hanya berhenti juga di dalam kelompok-kelompok tertentu, maka Yesus memanggil murid-muridnya. Mengapa Yesus memanggil murid-muridnya? Apakah Yesus tidak mampu? Yesus sangat mampu. Tetapi Yesus ingin mengajak setiap orang yang percaya kepadanya untuk mau menyerahkan diri, untuk mau digerakkan oleh Roh Allah, untuk mau terbuka terhadap sapaan Allah itu, sehingga kebaikan dan kebenaran yang ditawarkan oleh Allah, yang datang dari Allah itu bisa dirasakan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan ternyata kalau kita setia hidup di dalam perutusan, itulah pertobatan yang sejati. Sehingga kalau tadi Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya pada Injil, berarti di situ kita harus hidup di dalam Injil itu, hidup di dalam rahmat Allah itu, hidup di dalam kehendak Allah itu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan hari ini, temanya tidak lain adalah Ya Allah. Udah deh, bubar yuk. Gak usah komuni, pulang aja. Apa temanya? Gak ada tulisan di situ, gak ada. Karena tadi udah pada kelirik-kelirik situ, di situ gak ada. Temanya udah di luar, Pak. Bukan lagi, Bu. Ya, bertumbuh pada pokok anggur menjadi sangat tepat.
Mereka yang mau digerakkan oleh Roh Allah, mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, mereka yang terbuka pada sapaan Allah, bukan hanya sekadar mau menyampaikan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain dan dalam hidupnya, tetapi itu adalah pertobatan sejati, dan itulah artinya bertumbuh pada pokok anggur itu. Pokok anggurnya siapa? Pokok anggurnya siapa? Pokok anggurnya siapa? Itu aja susah ya jawabnya ya. Ribet banget cuma mengatakan Yesus atau Allah, cukup selesai. Dan itulah yang harus kita lakukan. Mereka yang dipanggil oleh Allah, mereka yang diutus oleh Allah harus